Usulan penambahan kursi pimpinan Dewan dalam pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 kini makin melebar dari draft awal. Jika awalnya yang disetujui adalah tambahan kursi DPR dan MPR masing-masing satu kursi untuk PDI Perjuangan, kini muncul wacana baru pimpinan MPR ditambah 6 kursi menjadi 11 orang. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 masih jauh dari kata sepakat. Salah satu poin pembahasan adalah usulan penambahan pimpinan MPR, DPR, dan DPD yang kini melebar dari draft awal yang diajukan. Sejumlah fraksi meminta pimpinan DPR ditambah 2 menjadi 7 orang, pimpinan DPD ditambah 2 menjadi 5 orang, dan pimpinan MPR ditambah 6 menjadi 11 orang. Mestinya sih tidak ada masalah kalau ada pimpinan itu, karena berbagi kepada banyak wilayah, banyak daerah, dan lebih banyak yang bisa disentuh di dalam konteks kaitan persoalan kebangsaan kenegaraan yang besar gitu. Tapi tentu saja ini kan belum menjadi keputusan, nanti harus dibawa ke paripurna gitu. Meski belum final dan masih sebatas usulan, wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 11 orang akan menambah beban anggaran. Tentunya lembaga yang lebih ramping dinilai akan lebih efisien. Kemungkinan bisa juga nanti penambahan unsur pimpinan di DPR itu mungkin bisa ditambah 2 orang. Atau kemudian unsur pimpinan MPR kemungkinan juga bisa ditambah lagi untuk mengakomodir daripada partai-partai pemenang pemilu. Nah ini kelihatannya titik temunya ada di situ. Dalam draft awal, penambahan pimpinan hanya disetujui 1 kursi DPR dan 1 kursi MPR milik fraksi PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu legislatif 2014. PDIP meminta semua fraksi menghormati hak mereka sebagai partai pemenang pemilu dan tidak menjegal kesepakatan tersebut. Ini kan sudah berproses demikian lama, dalam arti kata ya kami dalam posisi ingin ada keadilan di sini, ada azas proporsional. Kemudian konsensus yang dicapai adalah bahwa ada revisi dari Undang-Undang MD3 yang memberi kesempatan kepada pemenang partai politik, pemenang pemilu untuk menduduki kursi pimpinan. Itu kan konsensus bersama, bukan keinginan PDI Perjuangan saja gitu. Setelah pembahasan menemui kebuntuan, wacana penambahan kursi pimpinan yang kembali berubah komposisinya juga dikhawatirkan akan kembali membuat kesepakatan semakin molor dari jadwal. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Di tengah sorotan publik diarahkan pada langkah DPR yang menggunakan hak angket kepada KPK, para politisi Senayan kini justru memunculkan wacana yang memancing polemik baru di masyarakat yang diwakilinya. Anggota Dewan yang terhormat kini tengah menggodok wacana penambahan pimpinan DPR, DPD, dan MPR. Bahkan yang paling mengejutkan adalah wacana penambahan pimpinan MPR dari 5 menjadi 11 orang. Apa yang sebenarnya diinginkan DPR? Kami tanyakan langsung malam hari ini kepada Supratman Andi Aktas yang merupakan Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam, Pak Supratman. Halo Pak Supratman. Saya cek sekali lagi Pak Supratman, Anda bisa mendengar saya Pak? Baik, nanti saya akan kembali ke Pak Supratman. Dan narsum yang sudah hadir, narasumber yang sudah hadir di studio adalah Ray Rangkuti yang merupakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima. Selamat malam. Selamat malam. Bang Ray Rangkuti, terima kasih sudah hadir. Sambil kita nanti menunggu ya komunikasi dengan Pak Supratman yang merupakan Ketua Badan Legislatif dari Badan Legislasi dari DPR RI. Saya ingin pendapat Bang Ray dulu secara umum. Mendengar angka usulan 11 pimpinan MPR ini bagaimana Anda mendengar? Menilainya? Bukan hanya 11 unsur pimpinan DPR ya, tapi juga DPR juga. DPR kan dari 5 mungkin 7 sampai 10 gitu. Artinya akan mewakili semua fraksi di dalam unsur pimpinan gitu. Jadi setiap fraksi punya wakilnya jadi di kursi pimpinan? Kalau angkanya sampai 10 kan. DPD katanya dari 3 menjadi 5. Itu artinya kalau totalnya keseluruhan pertambahan itu, misalnya kalau diiakan gitu, MPR 6, ditambah dengan DPR 5, ditambah dengan DPD 2. Jadi 13 kursi yang ditambah itu gitu. Dari mana angka ini didapat? Nggak tahu saya. Kan ada yang mengusulkan cukup 1 saja, tiba-tiba ada yang mengatakan 2 tambah 2, ada yang mengatakan sampai 10 gitu. Nah yang MPR-nya itu kan
asumsinya perwakilan dari semua fraksi di DPR jadi 10 plus tambah 1 dari DPD. Itu pun kalau DPD mau terima. Kalau DPD mengatakan nggak sebanding dong, DPR-nya 10 kami cuma 1, nggak ini dong, nggak pas gitu. Artinya bisa jadi bertambah bukan 11, bisa tambah 12, 13 dan sebagainya gitu. Lagi-lagi pertanyaannya bagaimana ini utak-atik kursi ini, penambahan ini dilihat gitu ya. Saya juga nggak tahu. Anda melihat semangatnya apa sih yang sedang dilakukan oleh DPR secara ini? umum menurut saya lebih pada aspek bagi-bagi kekuasaan di antara mereka gitu. Kan pokok soal tetapi caranya sebetulnya menurut saya tidak menyelesaikan pokok soalnya. Pokok soalnya sebetulnya kan yang dihadapi oleh kita itu adalah partai pemenang pemilu tidak otomatis menjadi ketua atau menjadi salah satu unsur pimpinan di DPR maupun di MPR gitu. Itu kan sebetulnya pokok soalnya gitu. Nah, tetapi pokok soal ini nggak mau dijawab dengan cara nambah tapi yang lain ikut tambah juga. Gitu. Padahal dengan asumsi menyelesaikan persoalan hari ini. Nah, ini kan persoalan hari ini nih, di mana pemenang pemilu, mayoritas pemenang pemilu malah gitu ya, tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR gitu. Nah, ini persoalan kita tahun sekarang gitu. Tapi apakah itu akan persoalan di masa yang akan datang dan seterusnya itu belum tentu. Kalau misalnya kalau asumsinya kan kalau kita pakai model paket yang seperti sekarang, mana tahu pemenang pemilu 2019 memenangkan kursi pimpinan di DPR gitu. Kan kita nggak tahu. Sementara di undang-undang dengan ada revisi ini maka tetap akan jadi banyak dengan begitu. Sendirinya akan maksud saya begini, masalah yang hari ini mau diselesaikan melalui sistem dan mereka melupakan bahwa sistem yang dipatok karena kasus hari ini akan menjadi sistem kita yang akan panjang di masa yang akan datang. Dan itu belum tentu cocok untuk kondisi. Ya sekarang kalau fraksinya 10 maka 10 lah. Nanti misalnya kalau ternyata mereka menaikkan parliamentary threshold bukan 3,5 tapi misalnya 5%, sekarang mungkin partainya cuma 7 atau 8 gitu. Sementara kursi pimpinannya 7, kursi MPR-nya 11 gitu. Nah, itu juga saya nggak tahu seperti apa mereka membacanya gitu. Kan asumsi 11 itu karena kemungkinan bayangannya akan ada 10 partai yang terus-menerus di DPR kan kira-kira gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata yang lolos cuma 7 partai atau yang lolos 6 partai? Karena ada asumsi juga kalau kita lihat di revisi undang-undang legislatif yang sekarang, mereka mau menaikkan parliamentary threshold-nya kan. Apakah mungkin mereka berencana nanti kalau soal yang pemilu ke depan kita revisi lagi? Ya, itu kan. Ini kan selalu terjadi masalahnya. Di situ yang kita nggak paham untuk apa direvisi untuk menyelesaikan. Yang sebetulnya kalau mau efektifnya cuma 1,5 tahun ke depan kan, kira-kira gitu tuh. Kalau mau pakai pasal itu. Gitu. Jadi ini sepertinya sebuah upaya yang buang-buang energi jadinya ya? Ya, buang energi dan tidak menyelesaikan masalahnya kan sebenarnya. Saya sudah kembali bersama dengan Pak Supratman Andi Aktas yang merupakan Ketua Badan Legislasi dari DPR. Pak Supratman bisa mendengar suara saya dengan jelas kali ini Pak Supratman ya? Ya, selamat malam Mas Indra. Baik, selamat malam Pak Supratman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Prime News. Saya ingin bertanya yang cukup mengejutkan saya nih Pak ketika membaca sebuah informasi bahwa pimpinan MPR wacananya akan menjadi 11 dari 5 ditambah 6 begitu. Ini serius Pak? Ini wacana, jadi sampai sekarang belum ada keputusan soal itu Mas Indra ya. Tetapi intinya kan sebenarnya begini, saya ingin meluruskan tentang persepsi publik seakan-akan bahwa wacana revisi Undang-Undang MD3 ini semata-mata hanya soal bagaimana kemudian pimpinan itu bisa bertambah. Padahal sesungguhnya di dalam naskah akademik yang telah disusun oleh pengusul tentang perubahan ini, itu kita sudah bersepakat bahwa ide dasarnya bagaimana kemudian kan sekarang banyak pendapat yang menyatakan bahwa DPR ini kurang produktif. Nah, kita berharap bahwa dengan revisi Undang-Undang MD3 ini itu bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas DPR dalam rangka melaksanakan fungsi legislasinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya maksud dan tujuan utama daripada perubahan Undang-Undang MD3 ini adalah bagaimana memberi ruang ataupun kewenangan yang lebih besar kepada badan legislasi untuk turut serta dalam penyusunan maupun pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Itu sebenarnya intinya. Kalau kemudian terjadi ada semacam keinginan dari teman-teman fraksi lain yang ingin mencoba
mendapatkan sesuatu dalam pembahasan ini, menurut saya ini sesuatu hal yang wajar. Namanya partai politik, ya ini kan lembaga politik, setiap kali ada kesempatan semua tentu berkeinginan untuk mendapatkan peluang itu. Iya, itu yang ingin kita tanyakan, Pak. Kewajaran yang dimaksud ketika masuk soal penambahan kursi pimpinan, contohnya saja di MPR bahkan bisa menjadi 11. Ini yang kita tanyakan, ini serius usulan ini. Kalau misalnya ada penambahan 2 kursi, 3 kursi, mungkin itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya lagi gitu. Tapi ketika ini masuk pada menjadi 11, ini apakah kemudian memang 10 fraksi yang ada di DPR plus DPD itu nanti semuanya punya perwakilan di kursi pimpinan? Apakah itu tujuannya? Ya, pertama saya ingin katakan bahwa usulan 6 wakil pimpinan yang akan ditambah itu belum ada usulan resminya yang kami terima di panja Undang-Undang MD3. Itu yang pertama ya. Jadi itu wacana, jadi nggak apa-apa, biarin aja, tetap berkembang. Tetapi tentu kami di DPR seluruh fraksi juga berpikir ini nanti seperti apa pandangan masyarakat, DPR sudah terpuruk saya seperti begini, itu nanti nilai kewajarannya juga pasti menjadi hal yang menjadi pertimbangan kami dalam memutuskan. Jadi itu wacana dan sampai sekarang usulan resmi itu belum masuk. Tidak ada ya usulan resmi ya? Walaupun sebenarnya di dalam matriks itu sudah disampaikan ya, sudah ada beberapa yang coba untuk memasukkan itu. Tetapi intinya sekali lagi saya ingin katakan bahwa usulan 6 anggota penambahan wakil pimpinan di MPR ini sebenarnya kan hanya pengulangan terhadap pengalaman politik kita di masa yang lalu, di mana pernah pada kalau tidak salah periode tahun 2009 atau berapa tuh ya, saya lupa tahunnya, itu semua fraksi di DPR itu mendapatkan jatah pimpinan di MPR. Kalau tidak salah dulu ada 8 fraksi ya yang lolos di parlemen. Sehingga seluruh 8-8-nya itu mendapatkan pimpinan plus karena waktu itu mungkin DPD belum ada, saya lupa ya zaman kapan itu saya lupa persis tahunnya. Tetapi pengalaman itu pernah terjadi. Tetapi apakah itu efektif, Pak Supratman? Kinerja dari wakil rakyat. Nah, itulah yang menjadi pembahasan tadi yang kami lakukan. Kami rapat pimpinan Badan Legislasi beserta seluruh pimpinan Kapoksi sebelum kami rapat kerja dengan Pak Menteri Kumham untuk membicarakan kelanjutan pembahasan Undang-Undang MD3. Saya menyampaikan bahwa apakah dengan penambahan 6 ini akan menimbulkan efektivitas kerja kepada MPR. Itu kemudian bagaimana solusi pembagian tugasnya, itu banyak masalah yang ditimbulkan nantinya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini masih proses. Kalau ada permintaan, menurut saya sesuatu hal yang wajar dan itu tidak perlu dulu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah isu yang belum tentu juga akan terjadi seperti yang kita sampaikan pada malam hari ini. Bisa dipandang seperti itu tidak, Bang Rey? Anda melihat kata ini masih wacana, tapi kalau memang sudah jelas pengalamannya waktu itu misalnya tidak efektif, soal semua fraksi memiliki wakilnya begitu di kursi pimpinan DPR ataupun MPR, kalau pengalaman sebelumnya menyatakan tidak efektif, apakah masih Anda melihat wajar nggak sih kemudian ini sekedar walaupun itu wacana diusulkan gitu? Saya kira ada 2 di sini masalahnya. Pertama adalah semangat menambahnya, kira-kira gitu, dan yang kedua adalah idealnya berapa dari penambahan itu. Gitu. Saya pikir kalau semangat menambahnya, khususnya yang di DPR, itu rata-rata sudah agak maju ini. Karena seingat saya ini kan perbincangan kita sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Sudah kita bicarakan tentang ada rencana penambahan kursi DPR, pimpinan DPR, khususnya 1 kursi yang diberikan khusus kepada pemenang pemilu. Kan? Di luar sistem paket, di luar itu adalah PDIP. Gitu. Berkembanglah kemudian semangat, yaitu mengatakan jangan hanya PDI dong, tambah 1 lagi. Dalam hal ini misalnya PKB mengusulkan tambah 1 kursi sehingga 7 dengan alasan kalau 6 nggak mungkin mengambil keputusan, mesti harus ganjil dengan 7. Gitu. Di luar itu bertambah lagi kan sampai. Nah, yang menarik itu sekarang 3 atau 4 bulan jangan hanya pimpinan DPR dong, DPD juga ditambah. Tidak ada DPD dengan sendirinya MPR juga akan ditambah dan sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat dari rentetan ini semangat menambahnya sih kayaknya iya gitu. Baik di DPR-nya maupun di DPD mungkin juga di MPR-nya gitu. Tapi berapa yang ideal? Nah, ini yang mungkin tadi wacana tadi mungkin kira-kira gitu. Dibahas. Tapi perlu dipertanyakan tidak jika awalnya ini hanya untuk menyelesaikan masalah bahwa pemenang pemilu
kok nggak punya pimpinan atau wakilnya di kursi pimpinan DPR maupun MPR begitu kan. Tapi ketika ini semakin melebar ini harus kita tarik ke belakang. Kan memang kalau kita baca awal-awalnya semangatnya kan cuma untuk mengatasi persoalan ini. Persoalan kok pemenang pemilu nggak dapat jatah pimpinan di DPR. Gitu. Oleh karena itulah di awal direncanakan baik kita buat direvisi deh. Yang kemungkinan besar revisinya mungkin dibahas pada bulan-bulan ini gitu. Entah kenapa kok sampai ternyata masih baru akan prolegnas 2018 kan sebagainya gitu. Nah, asumsinya kalau ternyata dibahas pada bulan-bulan ini, kemungkinan akan diparipurnakan akhir bulan ini kan masih efektif 2 tahun. Meskipun itu hanya dipergunakan untuk 2 tahun, asumsinya begitu. Nah, untuk pemilu berikutnya memang ada bayangan akan direvisi ulang untuk dikembalikan ke semangat semula, yaitu pemenang pemilu bagaimanapun harus dapat kursi pimpinan. Kira-kira begitu loh, Pak. Nah, model seperti ini rata-rata akan hampir disetujui oleh semua fraksi. Baik fraksi yang katakanlah misalnya yang sekarang menjadi unsur pimpinan, maupun yang tidak unsur pimpinan. Titik temunya di situ. Jadi kita revisi undang-undang ini, mungkin akan efektif sampai 2019, pas ke 2019 kita bicarakan lagi gitu. Jadi kenapa itu didiskusikan? Supaya mungkin juga untuk mereka yang sekarang duduk di kursi pimpinan DPR, supaya tidak terjadi kocok ulang kan kira-kira gitu kan. Karena kalau dibuat undang-undang baru mungkin akan ada tembakan supaya ada tapi masalahnya menjadi melebar itu Anda melihat itu. Ya karena pintunya dibuka. Kan pintunya itu kan apakah unsur pimpinan mau ditambah atau tidak gitu. Ditambah. Nah, berapa? Ya semua partai pingin dong kan kira-kira gitu. Saya ingin nanti bertanya kepada Pak Supratman, kenapa misalnya Pak ini kemudian menjadi melebar yang awalnya untuk menyelesaikan masalah tidak ada wakil dari partai pemenang pemilu atau fraksi yang menjadi pemenang pemilu di kursi pimpinan. Ketika ini kemudian pintu revisi dibuka kok menjadi melebar kemana-mana, bahkan ada wacana juga kemudian rencana menambah pimpinan DPD. Ada apa ini Pak Supratman? Nanti kita akan ulas lebih lanjut Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Wacana penambahan kursi pimpinan bagi DPR dan MPR ini awalnya adalah untuk mengakomodir fraksi atau partai pemenang pemilu agar bisa masuk dalam jajaran pimpinan di DPR maupun MPR. Ketika pintu revisi ini dibuka ternyata perkembangannya menjadi melebar. Dari awalnya menambah 1 kursi saja menjadi 2 kursi di DPR, kemudian sekarang di MPR justru ada wacana juga yang terkesan sangat liar begitu ya, menambah 6 yang artinya akan menjadi 11 pimpinan di MPR, walaupun ini masih wacana tadi kata Pak Supratman, bahkan sekarang melebar kepada DPD. Ini mengapa Pak Supratman kok menjadi melebar yang awalnya hanya untuk mengakomodir partai pemenang pemilu? Pertama begini, jadi ini memang ada komplain dari teman-teman fraksi-fraksi yang lain soal makna daripada partai pemenang pemilu. Semua fraksi dari 10 fraksi yang lolos ini semua merasa jadi pemenang. Itu masalahnya. Walaupun ada urutan pertama sampai dengan pemenang ke-10. Jadi semua merasa champion ini. Semua teman-teman partai politik, fraksi-fraksi itu merasa bahwa kalau itu pemenang, kami semua menjadi pemenang. Ya, jadi lolos threshold, jadi sehingga semua punya, kalau ada kesempatan ya itu wajar saja untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu dari awal sebenarnya saya coba untuk berkomunikasi sebagai wakil dari fraksi Partai Gerindra bersama-sama dengan teman-teman PDIP dan Golkar untuk kita bisa musyawarahkan. Tetapi memang sempat terjadi sesuatu hal ya sehingga ini bisa melebar, sampai sekarang itu melebar kemana-mana kalau itu jadi persepsi. Khusus untuk DPD, sebenarnya semangat kita di DPR, karena memang kan ada fraksi yang mengusulkan supaya ada penambahan itu. Nah, kita berharap sebenarnya karena kejadian DPD kemarin itu bisa ada rekonsiliasi kembali dengan 2 kubu yang ada di DPD. Fraksi itu semangatnya sebenarnya kalau khusus DPD itu. Bukan yang, ya jadi
Kita berharap dengan adanya rekonsiliasi, DPD itu bisa fokus kembali sehingga perpecahan-perpecahan sebagaimana yang pernah terjadi di DPR dulu waktu KIH-KIMP itu tidak terjadi lagi di DPD. Sehingga fokus untuk memperhatikan keterwakilan daerah itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu idealisme yang ada di kawan-kawan di Badan Legislasi untuk menyelesaikan masalah di DPD. Tetapi sekali lagi, apakah nanti ini jadi atau tidak, ini sangat tergantung kepada sikap pemerintah. Karena kan toh pada akhirnya kita akan bahas bersama dengan pemerintah. Kalau kemudian ada usulan tambahan, pemerintah setuju, fraksi setuju, ya jadi. Tetapi kalau dari kelihatan wacana-wacana soal kemudian penambahan 6, kan itu suara-suara pemerintah sudah mulai keluar. Ini akan membebani anggaran yang berlebihan. Ya, Wakil Presiden juga sudah menyatakan statement. Jadi kemungkinan itu terjadi kan juga semakin mengecil. Tetapi semuanya bisa terjadi sekali lagi. Nah, tetapi intinya buat kita, kalaupun terjadi penambahan berapapun jumlahnya, kalau menurut kami yang ideal itu sebenarnya adalah 2 di DPR itu memang itu penting untuk dalam rangka, karena kan DPR itu tugas dan fungsinya begitu besar ya. Ada 11 komisi, jadi kalau penambahan 2 ya menurut kami juga itu masih suatu hal. Pak Supratman sampai di DPR dulu, kenapa harus 2 Pak? Pertama kita menyatakan bahwa tugas dan fungsi di DPR itu kan pembidangannya terlalu besar ya. Ada 11 komisi, belum banyak lagi lembaga-lembaga yang dibentuk. Kemudian terutama menyangkut fungsi dan tugas legislasi ini begitu besar. Kemudian juga tugas pengawasan yang begitu besar. Dari ada 32 kementerian yang harus diawasi. Nah, oleh karena itu menurut saya itu sesuatu hal yang wajar kalau itu pertimbangannya itu menjadi 2. Tetapi memang ini menjadi masalah dan ini menjadi perbincangan. Kami juga mendapatkan kritik dari publik kalau kemudian itu bisa menjadi sampai 11 di DPD. Padahal fungsi MPR itu kan lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi 4 pilar, kemudian bersidang sekali setahun. Nah, itu kami terima kritikan-kritikan itu untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam memutuskan nanti di panja Undang-Undang MD 3 di Badan Legislasi. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang Rai, kemudian juga Mas Maulana tadi, sekali lagi ini akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam memutuskan. Saya rasa fraksi-fraksi juga akan berpikir secara jernih, apakah memang nilai kewajaran itu harus sampai 11. Belum lagi Pak Ketua MPR selaku Ketua PAN, Pak Zul kan juga sudah mengeluarkan pernyataan. Ini kalau terjadi 11 di MPR ini bisa menjadi kayak seperti pasar malam. Nah, itu tentu kita mendengar semua itu. Sekali lagi nanti biarkan saja dulu berproses. Saya rasa ada titik temu yang akan baik. Tetapi intinya bahwa seluruh yang pokok itu dalam rangka untuk peningkatan peran dan fungsi Badan Legislasi dalam membantu DPR meningkatkan kinerja legislasinya, itu sudah kita sepakati semua di tingkat panja gitu loh. Baik, Bang Rey, catatan Anda seperti apa ketika alasan dari DPD tadi disampaikan alasannya adalah, kita lupakan dulu yang soal DPR dan MPR penambahan, tapi di DPD juga ada penambahan yang tujuannya tadi menurut yang disampaikan oleh Pak Supratman tadi adalah untuk rekonsiliasi. Kita tahu kondisi DPD sekarang kan sedang cukup hangat cukup panas ya, setelah sempat terjadi rebutan kursi pimpinan waktu itu, sempat ada kekisruan juga ya di ruang sidang paripurnanya. Menurut Anda penambahan yang konsekuensinya ada anggaran negara juga yang akan dipakai di sana hanya untuk rekonsiliasi masalah-masalah yang harusnya bisa diselesaikan lewat hukum nih? Ya, kalau argumen-argumen seperti itu kan sebenarnya nggak masuk di akal kita gitu. Tetapi itulah yang dipakai sekarang kan. Memang mereka mau menyelesaikan masalah mereka dengan cara bagi-bagi kursi itu. Itu persis seperti DPR, ini kan semacam copy paste aja. DPR juga kan awalnya kan terbelah 2, KIH dan KMB. Dan yang memang ada persoalan yang fundamental di situ, yaitu bagaimana representasi pemilik kursi terbanyak kok nggak mendapatkan jatah kursi pimpinan. Nggak usah kursi pimpinan, tapi nggak, ya kursi pimpinan kira-kira begitu ya di DPR gitu. Nah itu persoalannya gitu. Nah oleh karena itulah mau diselesaikan dengan membuat sistem yang mungkin
diberlakukan dalam 1-2 tahun, kemudian untuk direvisi kembali gitu. Nah DPR juga mau DPD juga rasa-rasanya mau menyelesaikan masalah mereka dengan cara itu. Karena mungkin ketemu sudah sulit, melalui jalur hukum juga belum kelihatan sampai sekarang prosesnya gitu, mau diselesaikan dengan cara politik menambah kursi DPD gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin alasannya ya ini mau mengatakan kalau DPR nambah, mengapa DPD nggak boleh nambah kan kira-kira gitu loh. Jadi ini semacam juga ada tarik-tarikan antara institusi baik di DPR maupun di DPD. Tapi juga ada faktor ketiga, faktor logik gitu. Logiknya itu di mana? Ya kalau DPR-nya naik, ya tentu DPD-nya juga naik dan otomatis MPR-nya juga akan naik. Kira-kira gitu. Itu faktor logiknya gitu. Tetapi di antara tiga ini menurut saya ada hubungannya dengan rakyat nggak ada gitu kira-kira. Ada hubungannya dengan tadi misalnya Pak Supratman mengatakan efektivitas dari DPR nggak ada. Ada hubungannya dengan peningkatan kualitas DPR nggak ada juga gitu. Kenapa Anda melihat begitu? Kalau tadi kan alasannya juga DPR ditambah menjadi 2 karena tugas fungsi DPR juga cukup berat sekali. DPR itu dengan pimpinan DPR kan 2 hal yang sebetulnya agak berbeda. Meskipun tentu nggak bisa dipisahkan. Kira-kira gitu. DPR itu diatur kewenangan dan tugasnya oleh undang-undang. Bla bla bla. Itu semua yang disebutkan oleh Pak Supratman. Tapi pimpinan DPR tidak dengan sendirinya melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota DPR. Misalnya kan begitu. Nah, diatur juga di undang-undang MD3 itu apa tugas dan fungsi kewenangan pimpinan DPR. Secara umum kita melihatnya cuma 3. Pertama, tugas administratif baik ke dalam maupun keluar, kira-kira gitu. Yang kedua adalah juru bicara institusi yang bernama DPR. Yang ketiga adalah pimpinan sidang. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada relevansinya dengan kerja-kerja. Justru kalau dilihat dari ini semua, gitu, dengan 3 garis besar fungsinya itu, saya justru berpikir pimpinan DPR itu cukup 3. Mereka yang tupoksinya untuk administratif dikurangi saja malah ya menurut Anda. Dikurangi. Yang tugasnya adalah internal, termasuk misalnya mengingatkan anggota DPR yang sering bolos untuk rapat paripurna, kira-kira begitu, bahwa mereka punya kewajiban dan sebagainya itu gitu. Yang juru bicara yang menghubungkan kita, tamu-tamu menghadiri undangan-undangan ke luar negeri bla 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 dan sebagainya itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai juru bicara. Dan yang ketiga adalah pimpinan sidang, meskipun tentu saja pimpinan sidang kolegial ya, semuanya akan jadi, tapi ada orang yang bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa sidang-sidang di DPR. Tapi kalau kita lihat khususnya sidang-sidang paripurna ya. Baik, kalau kita lihat sekarang ini kan misalnya salah satu pimpinan DPR dia juga menjadi seperti semacam koordinator dari beberapa komisi yang ada. Sudah ada pembidangannya, misalnya komisi 1 sampai dengan komisi 3 misalnya itu ada di bawah pimpinan DPR siapa begitu kemudian. Jadi sudah ada pembagian. Kalau misalnya 3 apa bagaimana? Ya sebetulnya kan pembagiannya seperti itu pun saya tidak tahu di mana referensinya di dalam undang-undang gitu ya. Mungkin itu ada di tatip. Tapi saya mungkin Pak Supratman bisa mengingatkan saya. Tapi sepanjang yang kita lihat di DPR itu fungsi pimpinan DPR itu nggak sampai segitu. Kalau pimpinan MPR bagaimana? Apalagi pimpinan MPR. Menurut Anda malah harusnya dikurangi juga? Tadi Pak Supratman mengatakan pimpinan DPR ini berfungsi cuma sekali setahun kok. Pimpinan MPR. MPR kan. Itu kira-kira itu. Terus buat apa sampai 11? Kecuali kita mengatakan bahwa MPR itu representasi dari fraksi. Ya tentu kita nggak bisa bantah. Nah coba kalau kita yang kita mau diskusikan ini, kalau kita mau buat kepada asumsi efektivitas, kira-kira efisiensi, kira-kira gitu ya, kemudian meningkatkan kinerja, menurut saya bukan ditambah, malah harus dikurangi. Oke, nah mungkin ada jawaban dari Pak Supratman. Dari soal sisi efektivitas untuk meningkatkan efektivitas kerja, justru harusnya pimpinan DPR, apalagi MPR, itu sebaiknya dikurangi, Pak. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa inilah konsekuensi, namanya itu yang saya katakan, namanya lembaga politik, kemudian partai politik tentu tidak salah. Sepenuhnya tidak salah kalau kemudian ada keinginan untuk bisa mendapatkan posisi-posisi tertentu di level pimpinan. Tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana kemudian, kalaupun ada penambahan sekali lagi, itu memang ada nilai kewajarannya. Itu yang perlu kita titik beratkan. Yang kedua, kemudian bagaimana kemudian efektivitas kerja itu, mungkin yang selama ini tertumpu kepada 1-2 orang, itu harus bisa terdistribusi, sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan itu bisa dilakukan secara maksimal. Nah, yang tidak boleh terjadi sekali lagi,
ini hanya sekedar untuk menempatkan orang-orang tertentu tetapi tidak meningkatkan kinerja daripada lembaga yang kita cintai ini. Nah, itu komitmen itu yang harus dibangun oleh fraksi-fraksi berapapun penambahan yang yang akan ditempatkan wakilnya baik di DPR maupun di MPR nanti, termasuk di DPD juga. Kalau kemudian ternyata ini penambahan ini ternyata pada akhirnya tidak meningkatkan efektivitas dan dari kinerja yang bersangkutan, otomatis tentu ini akan menjadi bahan evaluasi kita kembali, karena nanti di tahun 2019 sekali lagi seperti disampaikan oleh Pak Bang Ray tadi, soal kemungkinan adanya lagi Undang-Undang MD3 revisi yang baru, itu bisa saja terjadi karena sekarang rata-rata fraksi-fraksi yang ada sekarang itu untuk pemilu tahun 2019 kelihatannya itu semacam mengarah kepada asas proporsionalitas supaya tidak menimbulkan fragmentasi yang berlebih lagi kembali seperti ke yang asas terjadi di proporsionalitas awal-awal periode DPR yang ada sekarang gitu loh. Ya, jadi kita berharap. Nah, ini awal dari pelaksanaan asas proporsionalitas itu sehingga mencakup kepada terutama di DPR itu sesuai dengan urutan-urutan pemenang pemilu gitu. Jadi revisi yang sekarang ini sudah pasti akan direvisi setelah pemilu 2019 lagi begitu Pak. Jadi sudah ada gambaran begitu ya? Bukan, jadi kan gini, nanti kan pasti direvisi atau tidak itu punya konsekuensi terhadap hasil pemilu yang akan datang. Kalau ternyata hasil pemilu yang akan datang nanti partai yang lolos katakanlah 5, ya otomatis. Gimana bisa kalau kemudian katakanlah lolos sekarang 7, sementara fraksi yang lolos cuma 7 partai politik, ya mau tidak mau pasti harus dirubah. Nah, oleh karena itu sekali lagi makanya Undang-Undang MD3 itu selalu ada penyesuaian berdasarkan hasil pemilu yang dicapai sekarang. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini akan korelasinya sangat panjang. Tapi soal sangat komposisi pimpinan hasil terhadap Undang-Undang Pemilu. Tapi soal komposisi pimpinan juga pasti akan Undang-Undang Pemilu yang sementara kita selesaikan. Baik, ya Pak Supratman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini kita menunggu saja. Tentu harapan yang disampaikan oleh Bang Ray tadi yang mewakili publik, tentu ini akan menjadi pertimbangan kami di Badan Legislasi dan tentu ini akan menjadi pertimbangan fraksi-fraksi di dalam memutuskan mana yang terbaik sehingga masyarakat tidak semakin semakin tidak memojokkan DPR. Dan itu kita berharap mudah-mudahan sekali lagi bahwa apapun yang diputuskan nanti, tujuan dan cita-cita yang ada di seluruh anggota Panja MD3 ini, itu dalam rangka peningkatan fungsi legislasi di khususnya yang ada di DPR, gitu loh. Ya, Pak Supratman, kalau misalnya kita lihat efektivitas waktu ya, ini kan akan sekarang sedang dibahas, artinya mungkin akan berlaku ya paling cepat misalnya tahun ini, kemudian 2018, 2019, jadi waktunya sebenarnya juga tidak terlalu panjang juga Pak. Apalagi kemudian mengerahkan anggaran negara yang cukup besar plus fasilitas-fasilitas dari untuk diberikan kepada pimpinan-pimpinan baru yang merupakan hasil tambahan. Sementara waktu untuk mengabdi sendiri juga tidak terlalu panjang. Sebentar lagi apalagi masuk tahun politik misalnya di tahun 2018, pasti itu sudah akan gaduh politik menjelang pemilu 2019. Pertanyaan saya adalah kenapa tidak kembali saja misalnya ke konsep awal bahwa merevisi ini untuk mengakomodir misalnya satu fraksi karena mereka memang menuntut sebagai pemenang pemilu untuk bisa masuk di jajaran pimpinan tanpa juga harus menambah soal DPD dan misalnya kalau soal DPD bisa didorong untuk diselesaikan saja, didorong oleh DPR, diselesaikan saja lewat jalur hukum yang mungkin masih bisa terbuka begitu Pak. Bagaimana Pak Supratman melihat ini? Saya rasakan sampai sekarang kan belum ada keputusan. Ini baru sekedar usulan daripada fraksi-fraksi. Soal nanti yang jadi 1, ini atau 6, atau 2, atau 3, ini akan sangat tergantung sikap pemerintah. Kalau pemerintah nanti setujunya 1, ya kemungkinan besar yang akan jadi 1. Kalau pemerintah setuju 2, ya kemungkinannya akan jadi 2. Nah, oleh karena itu menurut saya sekali lagi ini akan sangat tergantung kepada sikap pemerintah nanti pada penentuan akhirnya. Nah, pemerintah lah yang akan menghitung kosnya seperti apa, kan memang tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan itu.
Nah, oleh karena itu tetapi kami juga di DPR tentu akan sangat mempertimbangkan aspirasi dan keinginan masyarakat Indonesia bahwa ada tahapan-tahapan kewajaran yang harus kami penuhi sehingga itu tidak ada kesan bahwa ini sekedar hanya untuk bagi-bagi kursi gitu loh Mas Indra. Jadi yakin dan percaya bahwa teman-teman di DPR itu akan berpikir seperti itu. Kalaupun ada kekhawatiran sekali lagi itu kan sekedar sampai saat ini belum merupakan satu keputusan yang kita sudah ambil. Dan ini menjadi warning sekarang lewat Mas Ray maupun Bang Ray maupun Mas Indra mewakili publik, ini tentu akan kami jadikan bahan dalam rangka pengambilan keputusan gitu loh Pak. Oke, sikap pemerintah benar. Memang ini tergantung pada sikap pemerintah saja, bukankah dalam pembentukan undang-undang adalah memang ada dua sisi. Memang pemerintah punya dengan hak, sendirinya punya tapi di DPR sendiri kalau usulannya sudah tahu misalnya ini tidak tidak kurang mewakili publik begitu ya. Misalnya dinilai secara efektivitas kerja tidak ada relevansinya, tapi anggaran negara jelas kesedot di situ. Nah ini kan yang sedang kita diskusikan memang sebenarnya. Sebaiknya ini diselesaikan dulu di DPR. Ya, mereka mau naik apa tidak? Kan usulan soal kenaikan kursi itu bukan datang dari pemerintah ya, dari DPR. Diselesaikan dulu di antara mereka. Nah mereka mau dengar nggak ini saran publik? Ya. Tapi kalau dimaksud dari Pak Supratman tadi, ini tergantung sikap pemerintah. Ini kesannya apakah memang pemerintah yang memutuskan atau pemerintah nanti responnya seperti apa? Oh ya, di satu segi tentu ada unsur soal pemerintah setuju atau tidak kan. Kalau nggak setuju kan belum tentu undang-undang bisa disepakati. Tapi bisakah pemerintah minta tambahan hanya satu, tapi kemudian DPR harus menuruti tambahan satu seperti yang diminta pemerintah? Itu yang tidak saya begitu, agak kan? bingung kalau misalnya Pak Surat mengatakan tergantung pemerintah. Pemerintah kalkulasinya apa? Uang. Kan kira-kira gitu. Nah ini kan diskusinya makin jadi apa gitu. Mestinya kan pemerintah atau DPR menyatakan nggak perlu tambahnya satu atau dua, selain karena ada unsur budget kira-kira gitu, tapi ada unsur yang prinsipil. Nah apa yang prinsipil itu? Nah itu yang kita sebutkan tadi kan, ini tidak ada kaitannya dengan hubungan kinerja, efektivitas, apalagi kepada efisiensi dan sebagainya. Hanya murni gitu. asas proporsional. Hanya proporsional. Jangan hanya sekedar misalnya tidak kita naikkan jumlah anggota pimpinan misalnya begitu karena uangnya nggak ada gitu kan. Jadi pemerintah nggak mau ngucurin duit kan gitu kan. Ini makanya menurut saya sih lebih tepat selesaikan basis prinsip-prinsipnya dulu di DPR gitu. Nah kalau mereka ternyata setuju angkanya berapa, baru nanti kan kita lihat seperti apa reaksi pemerintah kan kira-kira gitu. Nah yang menarik ini adalah persoalan di DPR-nya sendiri belum satu sepakat. Nah oleh karena itulah menurut saya mereka buat sepakat dulu. Lebih dari itu tidak perlu menunggu reaksi pemerintah sih. Kalau unsur naik mungkin pemerintah oke saja, cuma satu atau duanya nanti tergantung pemerintah. Tapi mereka jauh lebih baik kalau misalnya anggota DPR sendiri yang mengkoreksi kebijakan. Itu dia makanya. Ketika seolah terkesan muncul usulannya dibuat liar tergantung pemerintah nih. Nah, begitu makanya jauh lebih tepat sebetulnya kalau DPR-nya sendiri mau menunda proses itu kembali membahas yang pokoknya. Pokoknya apa? Bagaimana representasi pemenang memenuhi pemilu asas proporsionalitas. itu. Bagaimana pemenang pemilu mendapat apresiasi yang lumayan di DPR itu gitu. Oke. Itu pokok soalnya. Tapi tadi disebutkan Pak Supratman, masalahnya adalah definisi dari pemenang pemilu. Ini diterjemahkan banyak hal. Nanti kita ulas lebih lanjut ya. Tapi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Supratman yang memang harus mengakhiri dialog pada malam hari ini karena harus kembali memimpin rapat Pak ya. Terima kasih atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News. Kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kalau disebutkan masalah awalnya adalah untuk memenuhi asas proporsionalitas begitu Bung Rey ya, bahwa revisi Undang-Undang MD3 ini untuk menambah kursi pimpinan dan lain sebagainya, awalnya disebut untuk menjawab masalah asas proporsionalitas karena bagaimana mungkin partai pemenang pemilu tidak memiliki wakil di jajaran pimpinan DPR maupun MPR. Awalnya kan begitu, kemudian revisi dibuka dan lain sebagainya. Tapi sekarang kemudian berkembang. Tidak hanya jumlahnya yang berkembang di DPR itu sendiri, di MPR juga berkembangnya wacana ini menjadi kurang masuk di akal menjadi 11. Lalu kemudian bahkan di DPD yang awalnya tidak ada permasalahan apa-apa, dijawab hanya untuk menjawab masalah agar bisa terjadi rekonsiliasi di DPD. Ini menjadi bingung nih publik sekarang. Tapi sebenarnya ketika itu berjalan,
apakah asas proporsionalitas itu yang menjadi masalah awal ini akhirnya terpenuhi? Kalau misalnya kemudian di DPR yang awalnya hanya ingin mengakomodir partai pemenang pemilu, kemudian ditambahin jadi 2 tambahannya, di MPR tambahannya berkembang menjadi sampai 11, di DPD juga bahkan akan menjadi 5 rencananya seperti itu. Terjawab nggak masalah asas proporsionalitas jelas ini? Tidak, kan dengan sendirinya kan yang disebut dengan pemenang pemilu dalam pengertian kursi terbanyak di DPR ya kan, mungkin belum tentu juga ini disepakati apakah itu otomatis dimiliki oleh mereka. Kan kalau sebetulnya itu otomatis dimiliki oleh pemenang pemilu dalam pengertian kursi terbanyak itu, kan nggak perlu ada angka kedua, ketiga gitu. Artinya apa? Tidak semua juga anggota fraksi di DPR ini yang menyepakati modelnya harus begitu. Jangan-jangan yang mereka bayangkan itu, oke tambah 1, tetapi dia harus dipilih oleh anggota DPR. Nah kalau dipilih lagi anggota DPR, ya tentu yang belum tentu yang masuk adalah wakil dari fraksi dengan kursi terbanyak gitu. Nah, jadi nggak proporsional juga akhirnya. Nggak proporsional juga gitu. Tapi kalau kan persoalannya sekarang ini melebar kemana-mana karena nampaknya beberapa fraksi tidak juga sepakat kalau 1 tambahan itu semata-mata diberikan kepada kursi pemenang gitu. Karena modelnya nanti kan paket plus kursi pemenang gitu. Jadi selalu begitu, paket kursi pemenang gitu. Mungkin 2014 paket lagi plus dengan kursi pemenang. Kan kira-kira nah, gitu. kalau misalnya kursi pemenang partai pemenangnya sudah masuk dalam paket itu sendiri, plusnya bagaimana? Mereka kan revisi lagi begitu. Revisi lagi. Nah, itu yang kita sebut tadi sebetulnya nggak menjawab pokok soalnya. Ini ada masalah lain ini, membuat undang-undang sepertinya hanya untuk dalam jangka waktu dekat. Ini sebenarnya benar tidak? Itulah yang kita secara semangat ini. Nah, mestinya kan undang-undang ini dibuat dengan asumsi berlaku dalam puluhan tahun, tentu dengan cara membaca dari sekarang. Misalnya begini, sekarang misalnya kalau parliamentary threshold mereka naikkan jadi 5% gitu, berapa sih kira-kira partai politik yang bisa lolos dari kemungkinan lolos ya. Gitu. Dan dari situlah kemungkinan diracik. Kira-kira mungkin untuk 10 sampai 20 tahun ke depan jumlah partai kita akan segini di DPR. Nah, oleh karena itu mungkin kursi pimpinan DPR-nya sebegini. Itu makanya salah satu alasan kenapa saya sebut tadi cukup 3. Kalau lihat trennya, karena kan mereka mengatakan kalau dinaikkan parliamentary threshold-nya, kemungkinan besar kan cuma ada 7 partai politik di DPR itu. Sehingga cukup 3 di situ. Cukup 3 di dalamnya dan sebagainya gitu. Nah, kecuali kalau mereka mau mengatakan yang penting di DPR itu bukan proporsionalitas, tapi apa? Representasi. Nah, kalau representasi itu kan artinya berapapun jumlah partai, itulah jumlah kursi pimpinan DPR kan. Kalau ada 10 ya 10 unsur pimpinan DPR. Kalau ada 7 pimpinan DPR. Seperti yang disebut oleh Tapi sekali lagi itu nggak ada hubungannya sama efektivitas tidak kerja ada. bagi Ini masyarakat. Representasi saja. Padahal masyarakat mau menanyakan itu sebenarnya. Supaya nggak gaduh seperti sekarang kan. Semua orang dapat jatah kursi pimpinan DPR meskipun dia hanya misalnya kalau sekarang kan misalnya kan 3%. Persis lewat sedikit dari parliamentary threshold. Nah, kalau itu yang mau disebut nggak ada perdebatan, silakan saya. Cuma yang mau kita ingatkan adalah, loh kan 2014 ini kritik terhadap mekanisme yang kita buat sebelumnya itu. Sebelumnya memang kan begitu. Nah, sekarang kita kritik model itu. Kenapa ya? Karena berbagai alasan. Oleh karena itu kita batasi, kita perkecil. Tidak perlu semua fraksi ada di unsur pimpinan. Cukup misalnya setengah dari fraksi di unsur pimpinan itu. Nah, awalnya kan disepakati oleh mereka dengan mekanisme proporsional. Sampai kemudian ketahuan sama pemenang pemilu. Kan kira-kira gitu. Setelah ketahuan pemenang pemilu, mereka rubah mekanisme pemilihannya. Bukan unsur proporsionalnya. Di mana dipakai dengan sistem paket seperti yang kita kenal sekarang. Dengan sistem paket begitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya mayoritas gitu versus minoritas. Kembali saja menurut saya ke draft semula, ke draft awal itu. Ya, misalnya jumlah kursi pimpinan DPR itu 50 plus dari jumlah fraksi di DPR misalnya gitu. Kalau 7 berarti kan 4 kursi pimpinan, mungkin ditambah karena 4 sulit, mungkin 5 kan kira-kira gitu ya. Nah, mekanisme pemilihannya dengan unsur proporsionalitas itu kira-kira begitu, dan di mana tentu unsur proporsional itu mencerminkan perolehan kursi di DPR itu. Nah, kalau disebutkan oleh Pak Supratman tadi, ini kan semua partai pemenang nih, itu betul, ya kan? Kalau dalam pemenang lolos threshold maksudnya masuk ke parlemen. Kalau disebut pemenang semua, ya itu betul gitu. Makanya ini berarti Anda melihat memang fraksi-fraksi ini sedang mencari celah di luar fraksi yang menuntut agar bisa masuk ya. Sederhana kan, ya tentu saja seperti sebutkan. Tapi Anda setuju juga kalau tadi Pak Supratman mengatakan seolah-olah ini kan wajar, mereka partai namanya partai politik ingin mencapai ini.
Bisa nggak sih sebenarnya bisa ditelan mentah-mentah kata-kata seperti ini? Kalau dari perspektif mereka, masyarakat diminta untuk mewajari apa yang ya, disebut kalau oleh dari perspektif mereka memang wajar. Namanya kursi pimpinan siapa yang nggak mau, kan berebutan lah kan. Kalau itu yang saya sebutkan tadi, kenapa bisa begini? Ya karena dibuka pintunya. Pintunya apa? Karena mereka mau merevisi Undang-Undang MT3 itu dengan memberi satu kursi tambahan. Nah, ketika ada itu ya semua partai ingin dong mau duduk di kursi pimpinan karena di situ ada soal muruah ya, ada kesempatan untuk memperkenalkan partai lebih luas ya dan sebagainya. Memang harus diakui sedikit banyak unsur pimpinan di DPR itu mungkin mempengaruhi wajah dari partai politiknya masing-masing gitu. Karena kan mau tidak mau mungkin ya unsur pimpinan DPR ini semacam ikon dari DPR-nya sendiri yang terbentuk bukan oleh hukumnya gitu, tapi terbentuk oleh citra yang dibangun sedemikian rupa baik oleh publik lah secara menyeluruh. Kalau udah pimpinan DPR ya kan, apalagi ketua DPR, nah itu jangan-jangan seperti memang sengaja supaya duduk situ biar gampang untuk main ketuk palu saja. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi ada pertimbangan politik, ada pertimbangan pragmatis kan. Pertimbangan pragmatisnya itu tadi misalnya kepentingan politik harian mereka di DPR. Bisa mendominasi. Nah, tapi kepentingan politik lebih luas yang membangun citra melalui pimpinan DPR, melalui ketua DPR, dan dengan begitu mungkin partainya bisa tersosialisasi dengan baik di mata masyarakat dan sebagainya gitu. Terakhir nih Bang Rey, kan ini akan terus berkutat seperti ini. Menurut sisi politisi Senayan yang ada di DPR maupun mungkin yang ada di MPR maupun juga di DPD mungkin ya. Mereka ingin menambah kursi pimpinan itu dengan berbagai alasan masing-masing. Mungkin di sisi masyarakat kan menjadi, loh sebentar dulu, ingin nambah tapi nggak ada relevansinya dengan kinerja masyarakat, kinerja untuk masyarakat yang diwakilinya begitu. Betul. Lalu untuk apa? Mungkin jalan tengahnya begini, boleh silakan nambah jumlah pimpinan seberapapun, tapi jangan ada anggaran negara yang diambil lagi begitu. Nggak mungkin kan? Karena mereka bicara wajar ini mereka ingin mendapatkan kursi pimpinan rebutan. Atau menurut kita juga publik wajar saja asal jangan ada anggaran yang masuk. Makanya pimpinan DPR-nya boleh berapapun, tapi anggarannya cuma segini. Tapi tentu saja bukan. Silakan mau ada 20 pimpinan. Iya, tapi anggarannya segini. Nah, yang kalau saya pribadi mau mengatakan begini, mestinya anggota DPR yang sekarang merasa tertantang untuk membuat sebuah undang-undang yang berlaku bukan untuk hari ini saja, tahun ini dan pemilu ini, tetapi mungkin nggak terwujud. Nah, ini yang sekarang mau kita dorong ke mereka, ingatkan kepada mereka. Mengapa sih anggota DPR yang sekarang nggak tertantang membuat undang-undang yang masih dipakai sampai 100-200 tahun yang akan datang? Jadi begitu kita tahu undang-undang, itu kebanggaan tersendiri tentu harusnya, saja undang-undang itu dibuat tahun 2017, 2018. Siapa anggota DPR-nya? Ini kan. Itu namanya kebawa terus-menerus. Ketimbang tahun depan direvisi, Anda kehilangan nama dan kebanggaan sebagai anggota DPR gitu. Itu yang saya pikirkan. Nah, oleh karena itu jangan sibuk memikirkan soal bagi-bagi kursi ini kan, pimpinan macam-macam, sibuklah mencari sebuah sistem yang tepat di DPR itu yang membuat nama Anda juga dikenang bukan hanya setahun 2 tahun tapi 100-200 tahun yang akan datang. Apa yang bisa dilakukan publik untuk mencegah kalau memang sampai kemudian 11 ini? Bergantung pada pemerintah saja karena tadi disebutkan tergantung sikap pemerintah. Semua kita harus bersuara menurut saya. Masyarakat juga harus menyatakan ya ketidaksetujuannya kalau memang mereka nggak setuju pada penambahan itu karena sama sekali nggak berhubungan dengan kepentingan mereka, nggak berhubungan dengan efektivitas, nggak berhubungan dengan kualitas DPR-nya sendiri. Kira-kira yang ada adalah uang rakyat yang makin banyak. Nah itu dia nggak ada hubungannya tapi kita suruh bayar dengan sendirinya karena begitu ya jadi pimpinan DPR ya juga ada kualifikasi keuangan negara yang masuk ke dalam situ dan kalau ini tambahnya kan taruhlah misalnya 10 tambah jadi 5 dari 10 tambah 11 tambah 5 berarti 26 anggota pimpinan legislatif kita. Oke, kalau hitung-hitungan banggar DPR sendiri nih kalau misalnya untuk MPR khusus MPR ya karena yang saya baca beritanya ini soal MPR nih. Hitung-hitungan banggar itu kurang lebih bisa mencapai angka 200 miliar untuk 2018. Untuk kalau 11 pimpinan DPR 11 pimpinan MPR jadi tinggi sekali. Jadi tinggi. 200 miliar rupiah. 11 itu kan dengan asumsi anggota pimpinan DPR-nya 10. Karena itu kan asumsinya kan 10 plus 1 seperti sekarang 4 plus 1 kan. 4 dari DPR, 1 dari DPD. Jadi jumlahnya 5 gitu. Nah, yang 11 itu jadi DPR juga nambah lagi. Dengan sendirinya DPR itu asumsinya 10 pimpinan plus 1 pimpinan dari unsur DPD. Itu pun kalau DPD mau terima. Kalau dia mengatakan, masa kami 5 cuma dapat 1, dapat 2 dong. Nah, bisa-bisa 13 kan kira-kira gitu. Lebih dari 200 miliar jangan-jangan. Baik, semoga menjadi kajian bagi DPR sendiri. Masyarakat yang Anda wakili tentu saja akan
sebagian besar ya, saya kira berkeberatan jika memang anggaran negara dikuras hanya untuk memenuhi para politisi Senayan yang ingin menjadi pimpinan di DPR, MPR maupun juga di DPD. Terima kasih Bang Ray Rangkuti atas waktunya untuk mengulas ini.